Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Kita sudah ada di minggu yang bulan yang ke-6. Minggu pertama. Minggu depan kita akan tatap muka di Hotel 88. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mungkin baru pertama kali Bapak Ibu yang lain yang mungkin baru hadir di dalam ibadah live streaming kami hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatomedan, selamat kita beribadah, menikmati hadirat Tuhan di rumah saja dulu. Untuk minggu ini, minggu depan kita coba untuk tatap muka. Saya masih memperhatikan perkembangan daripada COVID. Biarlah Tuhan tolong agar kita benar-benar dilindungi adanya. Amin. Kita akan mulai, namun sebelumnya seperti biasa kita dahulukan dengan doa dulu. Mari kita satu hati berdoa agar ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Semua kita dilawat, baik handphone maupun apapun diberkati dalamnya. Satu hati berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami, menolong kami, memampukan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami sudah ditolong, dimampukan berada di pertengahan tahun ini. Tuhan begitu baik bagi kami. Sudah 6 bulan lamanya Tuhan sudah menyertai kami, menolong kami, dan kami sudah lalui dengan baik. Saatnya bagi kami ada di pertengahan tahun ini Tuhan. Tolong Bapa, semua hari lepas hari kami boleh lalui karena pertolongan Tuhan dan lindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mulaikan ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berdaulat penuh, bertakhta penuh, dan bekerja penuh dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Hamba mau menyampaikan isi hatimu, urapi. Semua kami boleh diberkati dalam ibadah hari ini. Pujian yang ada Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Handphone, laptop, apapun yang kami pergunakan. PC, Tuhan tolong agar semua dikuduskan untuk hormat kemuliaan namamu. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dilawat dan diberkati lewat ibadah live streaming hari ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Salam bagi kita semua. Amin. Kini aku bersuka cita dan bermazmur bagimu Tuhan, karena Engkau telah tebus dosaku dan Engkau telah ubahkan daku. Haleluya. Sukacitaku bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku menari bagimu, ku memuji namamu. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau yang telah ubahkan hidup kami menjadi baru. Darah-Mu telah tebus dosaku dan sucikanku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku
kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya.
Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh yeah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dan waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Jika Tuhan memulihkan keadaan kita, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu
Firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai. Kalau hari ini engkau merasa kehidupanmu terhimpit, engkau merasa engkau tidak mempunyai jalan keluar, teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Oh, yeah, yeah. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, seperti biasa kita akan mendoakan anak-anak kita dimanapun mereka berada hari ini. Setiap minggu kita berusaha untuk terus mendoakan mereka, menopang mereka, mendukung mereka dalam doa. Salam adik-adik semua, apa kabar? Pada di mana? Kumpul semua dengan Papa dan Mama, dan mari adik-adik boleh dekatin Papa dan rangkul mereka. Bapak Ibu boleh tumpangkan tangan Bapak Ibu atas mereka, dan satu hati kita berdoa buat anak-anak kita. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami terima kasih buat kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan yang memampukan kami, yang menolong kami, yang menguatkan kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami dengar firman-Mu, kami datang kepadamu menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus anak-anak ini selalu dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus selalu meliputi, menolong dan memberkati mereka agar anak-anak ini selalu sehat-sehat selalu Bapa. Kami sama-sama orang tua yang ada berkata kepada anak-anak kami, anak-anak sehat, anak-anak yang diberkati, anak-anak benar-benar luar biasa dalam kehidupan mereka. Anak-anakmu sedang hamil, Tuhan jamah juga Bapak. Loren yang sedang hamil, Tuhan tolong agar anak ini lahir dengan normal. Tuhan tolong juga Bapak buat anak-anakmu yang punya bayi, baik Mega, Ibu Vivi maupun Agnes, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai agar anak-anak ini selalu sehat-sehat selalu. Anak-anak kami yang ada di luar kota, baik yang ada di Pontianak juga Tuhan tolong, anak daripada Bu Liliana, Tuhan tolong, Tuhan sertai selalu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan anak kami, atas rumah tangga kami, atas kesehatan kami, atas bisnis pekerjaan kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai orang tua yang mendidik, membina. Tuhan tolong juga agar mereka mendidik anak-anak ini dengan takut kepadamu, dengan kasih dan hormat untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, kami menyerahkan rumah tangga kami dan anak-anak kami dalam nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Adik-adik, selamat beribadah di ibadah live streaming sekolah minggu yang disiapkan oleh Kakak Rianita. Salam bagi kita semua adik-adik. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap
setiap langkah ku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini, kita mengulangi lagi tema kita di tahun 2021. 2021 saya canangkan sebagai The Year of TSW.
Apa itu TSW? TSW adalah tetap setia, walaupun buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang lain yang mungkin baru hadir dan baru menyaksikan ini, kami punya yel-yel, bukan yel-yel. Tema utama di tahun 2021 adalah The Year of TSW. Apa itu TSW? TSW adalah tetap setia walaupun. Kenapa kita diminta untuk tetap setia walaupun? Karena Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-11 memberikan jawaban itu kepada kita. Nah, jawabannya seperti apa? Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Dengan kata lain, kenapa kita ini tetap setia walaupun keadaan ini makin hari mungkin mencengkamkan dan menakutkan. Walaupun tetangga kiri kanan kita mereka sudah mulai menakutkan. India menakutkan, terakhir Malaysia menakutkan. Afrika juga sudah menakutkan. Bahkan klaster-klaster baru pun sudah mulai menakutkan. Tapi kita dituntut tetap setia. Kenapa kita tetap setia? Karena di Mazmur pasal 65 ayat 11 memberikan jawaban itu kepada kita. Tuhan itu baik. Pak Kem, kenapa Tuhan itu baik? Ya, ada 9 bukti bahwa Tuhan itu baik. Dan bukti yang pertama dan bukti yang kedua kita sudah bahas. 9 bukti kebaikan Tuhan itu terdapat di Mazmur pasal ke-65 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Itu memberikan jawaban itu kepada kita. Nah, kita sudah membahas tentang 2 bukti yang kita sudah bahas. Yaitu bukti yang pertama, ia mendengar doa kita. Bukti bahwa Tuhan itu baik, dia mendengar doa kita. Bukti bahwa Tuhan itu baik, ia menghapuskan kesalahan kita. Dan hari ini kita bahas bukti yang ketiga itu. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Amin. Kita adalah orang yang dipilih, maka dikatakan berbahagia. Di mana ayatnya? Masih di Mazmur pasal yang ke 65. Saya buka dulu Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ke 65. Ayat yang keempat atau ayat yang kelima berkata demikian. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh untuk mendekat. Jadi hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latu Menten, yang berdiri, bahkan yang duduk, yang menonton, yang membuka handphone, membuka laptop, kita disebut oleh Raja Daud, kita adalah orang yang berbahagia. Amin ya. Berbahagialah orang yang menyaksikan ibadah live streaming hari ini. Kalau mau kita tarik kepada zaman kita, Raja Daud mengungkapkan itu. Dia merasa sangat beruntung, dia merasa sangat bahagia, dia merasa ada sukacita yang luar biasa, dia merasakan bagaimana hidup dia itu mengalami kebahagiaan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat di rumahmu. Amin. Luar biasa saudaraku. Hari ini saudara yang kita bahas, ada 2 tahapan yang harus perlu kita bahas untuk kita mengerti ayat ini. Maka saya mau supaya kita coba masuk kepada dunia bagaimana Tuhan telah memilih Daud. Dan bagaimana Tuhan memilih lagi satu contoh lagi adalah Abraham. Maka kita akan tarik benang merahnya. Maka Daud bilang begini, berbahagia. Ada alasan bagaimana Daud itu berkata berbahagialah orang yang dipilih. Amin. Buat kita yang mungkin merasa bahwa kalau saya berbahagia kalau saya punya uang yang banyak. Saya berbahagia kalau kiri kanan muka belakang ini baik. Saya berbahagia kalau ekonomi saya bagus. Saya berbahagia kalau uangnya banyak. Tapi Raja Daud tidak mengungkapkan itu di sini. Tapi Raja Daud mengungkapkan, saya berbahagia kalau saya ada di rumah Tuhan. Saya berbahagia karena saya dipilih oleh Tuhan. Pilihan Tuhan terhadap Daud itu merupakan kebanggaan sendiri buat Daud. Itu merupakan suatu kebahagiaan sendiri yang Daud rasakan. Nah, saudara yang saya kasihi, yang kedua, apa yang membuat Daud itu bahagia? Yang pertama kita belajar bagaimana Tuhan itu memilih Daud.
Daud mengungkapkan kenapa dia ini berbahagia, kita temukan alasan-alasan seperti apa. Lalu ada satu contoh lagi supaya untuk kita mengerti bahwa benar kalau kita ini pilihan itu seperti itu. Kita belajar dari Abraham yang dipilih. Ya, yang pertama kita belajar dari dua tokoh ini. Yang pertama adalah Daud. Kenapa Daud ini dibilang yang berbahagia? Karena di sini dijelaskan di 1 Samuel pasal 16 ayat ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Daud merasa dihormati dengan luar biasa. Daud merasakan itu bagaimana kalau dia dipilih. Samuel bilang kepada Isai, sebelum anak itu datang kita nggak boleh makan. Bayangin nggak? Tuhan memperlakukan Daud sedemikian rupa. Bagi Isai, Daud tidak masuk dalam hitungan. Bagi kakak dan adiknya, Daud tidak masuk dalam hitungan kategori dilantik sebagai raja menggantikan Saul. Satu saat di mana Saul tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan menolak Saul dan Tuhan mau menggantikan Saul dengan seorang raja. Dan orang ini ada di keluarga Isai. Keluarga Isai ini keluarga yang dikatakan adalah keluarga yang cukup berpengalaman dalam berperang. Kakak-kakaknya Daud mereka sering dilatih oleh Saul menjadi seorang panglima, menjadi seorang tentara dan terlatih demikian rupa. Sehingga Isai beranggapan kalau yang mau jadi raja harus gagah perkasa. Yang mau jadi raja harus orang tinggi. Yang mau jadi raja harus orang yang terlatih, terdidik dan lain sebagainya. Itu ukuran yang dipakai oleh papanya Daud dalam menakar sebuah raja. Maka Daud tidak masuk dalam hitungan. Semua keluarganya diundang, Daud tidak diundang. Dia sedang menggembalakan kambing domba. Daud tidak diundang. Dan Daud juga tidak pusing. Ya, saya tahu bukan berarti Daud tidak tahu kalau Samuel datang. Karena Samuel datang itu dikatakan itu seorang nabi yang sangat luar biasa pada zaman itu. Pasti semua kampung menyambutnya dengan luar biasa. Tapi Daud sedang menggembalakan karena Daud tidak dianggap oleh keluarga. Nah, saudara yang saya catat di sini, Daud adalah orang yang tidak diperhitungkan menurut ukuran manusia, tidak masuk dalam kategori sebagai raja. Makanya Samuel bilang begini, kalau anak itu tidak datang, kita tidak akan duduk dan makan. Pesta ini tidak akan berjalan tanpa adanya Daud. Daud merasakan itu. Daud merasakan bagaimana Tuhan itu memilih dia. Orang yang tidak dianggap, orang yang tidak dihargai, orang yang tidak dihormati. Sekalipun dalam keluarganya sendiri, dia merasa dia tidak dihargai. Dia merasa dia diabaikan, dia merasa dia dilupakan. Tapi Tuhan tidak melupakan Daud. Nah, saudara yang perhatikan. Makanya saudara dibandingkan di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Tuhan, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara, menurut Samuel dan juga menurut papanya Daud, ini kakak-kakaknya. Daud tidak. Tapi firman Tuhan datang kepada Samuel. Jangan memandang parasnya, jangan memandang kecakapannya, jangan memandang tingginya atau lain sebagainya. Tapi mandanglah kepada hati daripada Daud. Ternyata saudara tidak merupakan suatu jaminan buat kita. Kalau kita sekalipun orang yang hebat, orang yang punya titel, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kategori-kategori yang masuk dalam dunia, sarjana teologi atau mungkin sarjana apapun, tapi tidak menentukan bahwa kita itu berhasil atau tidak, terletak daripada
hati kita. Amin. Alkitab menjawab. Alkitab memberikan jawaban itu. Ada orang yang mungkin lulusan sarjana, punya keahlian, kemampuan yang hebat, yang membuat dia menjadi sombong, yang membuat dia mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kekuatan. Daud orang yang biasa menggembalakan kambing domba, tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan melihat hati Daud. Papa dan mama dan orang tua yang ada, bahkan imam Samuel, seorang imam ini, melihat perawakannya. Mereka tidak melihat hati daripada Daud. Amin ya. Hari ini ada orang yang mungkin kita anggap bahwa itu orang itu hebat, orang itu luar biasa, tapi kita nggak tahu hatinya seperti apa. Ya kan? Ada kala orang berpikir bahwa dia sudah menjadi pendeta hebat, terkenal, maka hatinya bagus. Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Hari ini Alkitab memberikan, Tuhan melihat hatimu. Tuhan tahu apa dalam isi hatimu. Dan Tuhan mau mengangkat Daud. Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang engkau pilih. Daud merasakan itu bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Bukan berdasarkan kategori manusia. Dia dipilih oleh Tuhan berdasarkan hati Daud. Daud mendapat perkenanan itu karena hatinya bersih. Hati ini perlu dijaga. Alkitab Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Dari situlah engkau hidup. Hidup dan mati kita juga ternyata ditentukan oleh hati kita ini, baik atau tidak baik. Mau berhasil atau tidak berhasil, ternyata ditentukan oleh hatimu. Hatimu harus beres di hadapan Tuhan. Hati kita harus beres di hadapan Tuhan. Daud mengalami itu. Maka dia berkata, aku berbahagia karena aku dipilih. Nah, saudara perhatikan, hati Daud adalah hati yang selalu mau mengampuni. Kakak-kakaknya sering melecehkan dia. Kakak-kakaknya mungkin sering tidak menganggap dia. Dia tidak sakit hati. Hati Daud adalah hati yang mengakui kesalahannya. Ini hati Daud. Bapak Ibu pelajari lebih lanjut, Pak. Kita ketemukan di hati Daud. Hati Daud tidak pernah menyimpan kesalahan daripada kakak-kakaknya atau dendam. Hati Daud selalu mau mengakui kesalahannya. Hati Daud tidak selalu dipenuhi dengan saudara? Pujian dan penyembahan. Maka kitab Mazmur dibuat. Dan hati Daud selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang ada dalam hati Daud. Dan Tuhan lihat hati itu. Adakah hati itu saat ini ada dalam kehidupanmu? Adakah hati itu saat ini ada dalam kehidupanmu? Hati yang mengampuni, hati yang memuji, hati yang terus mengandalkan Tuhan, hati yang mau libatkan Tuhan, hati yang tidak dendam, hati yang melupakan kebencian, hati tidak benci, hati yang berseri, hati yang bersuka cita. Tuhan bilang begini, berbahagialah kita yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Abraham. Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4, saya bacakan buat kita semua. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika berangkat ke Haran. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ada firman Tuhan yang datang kepada Abraham. Abraham hari ini disebut orang beriman, adalah orang yang berbahagia. Lewat Abraham dikatakan engkau diberkati. Orang yang bahkan memberkati engkau diberkati. Orang yang mengutuk engkau dikutuk. Suatu pemeliharaan Tuhan, suatu proteksi Tuhan terhadap Abraham. Bukan saja kepada Daud, tapi Abraham pun merasakan itu. Daud merasakan bagaimana dia dipilih, dia menjadi orang yang bahagia.
Karena Tuhan melihat hatinya dia. Dan kita kembali lagi temukan di sini ada satu tokoh di mana dia merasa dia berbahagia. Adalah Abraham. Dia disuruh untuk meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah ayahnya. Gak gampang memang, gak gampang. Kenapa? Abraham sudah dididik dari keluarga ini. Abraham sudah ada di lingkungan ini. Abraham sudah ada di rumah ini, tempat yang nyaman dan enak. Sekarang firman Tuhan bilang, keluar dari ini dan pergi ke negeri yang Abraham tidak tahu negerinya itu seperti apa. Artinya apa saudara? Abraham diajak untuk keluar dari kenyamanan, keluar dari kepastian menuju kepada ketidakpastian. Bagi orang-orang yang ada di sekitar Abraham, hidup sekarang ini kepastian. Kenapa kepastian? Rumah kita, makan dan minum semua sudah tercukupi, semua sudah ada, semua sudah lengkap dan nyaman. Kalau saya kekurangan, saya akan pergi ke kakak saya, saudara saya, lingkungan saya, tangga kiri kanan saya, mereka menolong saya. Kalau saya punya masalah, saya datang ke papa dan mama saya, dan papa mama saya pun membantu saya, menolong saya. Itu yang membuat Abraham nyaman, dan itu Abraham sudah pasti. Istilah kata saya, Abraham tidak berdoa pun, tiap kali dia bangun makanan sudah ada. Abraham tidak perlu berdoa. Mungkin tidak perlu mengandalkan Tuhan, mungkin tidak perlu lagi cari Tuhan, mungkin tidak perlu lagi susah-susah untuk melakukan hal-hal rohani, mungkin tidak perlu lagi. Apa yang menjadi kenyamanan ini yang di Abraham, apa menjadi kepastian Abraham ini belum tentu menjadi kepastiannya Tuhan. Karena Abraham dan keluarganya hanya melihat hari ini. Mereka tidak bisa melihat hari depan. Mereka hanya hidup hari ini dan mereka tidak tahu akan depan seperti apa. Tuhan tahu dan Tuhan memilih Abraham, maka Abraham dikatakan orang berbahagia. Kalau kita berada di posisi Abraham, Abraham menjadi orang yang sangat berbahagia karena disebut orang beriman. Amin ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, disuruh keluar dari rumahnya, tempat yang membuat dia nyaman, disuruh keluar dari sana saudaranya, rumah lingkungan yang membuat dia nyaman, tempat rumah bapaknya itu tempat ketergantungan yang membuat dia nyaman. Dia sudah tergantung kepada semuanya itu, udah nyaman. Dia tidak perlu Tuhan lagi, dia tidak perlu beriman lagi, dia tidak perlu berharap lagi. Tidak. Kenapa? Karena semua sudah nyaman, semua sudah enak. Contoh saudara, kalau saudara lahir dari anak orang kaya, perlu doa untuk makan dan minum? Tidak perlu. Perlu air dan minum? Tidak perlu. Perlu pusing tentang anak-anak sekolah dan kuliah? Tidak. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu ada di keluarga yang tidak mampu, maka Bapak Ibu akan seperti orang yang terus bagaimana lagi hidup mau seperti apa. Nah, Abraham sudah nyaman dengan keluarganya. Tiba-tiba Tuhan suruh pergi, tinggalkan itu. Kita jadi seperti Abraham, gak gampang meninggalkan keluarganya. Tapi Abraham taat melakukan. Waktu dia taat kepada firman itu dan dia melakukannya, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran dan dinyatakan itu sebagai orang yang beriman. Ketika kita mulai taat kepada firman Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai iman. Ketika iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, kelihatannya tidak pasti, kelihatannya menuju ke suatu tempat yang di mana jalan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia ada di sana. Yesus ada di depan kita. Yesus ada di depan kita untuk menolong kita, memberkati kita, memulihkan kita. Maka Abraham hari ini, waktu itu dia kalau flashback ke belakang, dia ingat itu. Seandainya dia tidak turuti itu, maka dia akan menjadi orang yang terkutuk dan orang yang buang. Tapi hari ini semua orang menganggap dia berbahagia karena dia dipilih oleh Tuhan. Dia berani keluar dari kenyamanannya, dia melangkah dengan iman. Dia berani keluar dari kehidupan yang lama, dia melangkah dengan iman, percaya Tuhan menolong dia. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, inilah yang menjadi renungan kita. Dan saya berharap Bapak Ibu perhatikan. Jadi
Apa yang membuat Tuhan itu tertarik kepada Abraham? Karena Tuhan mau memakai Abraham untuk menjadi berkat. Karena Abraham tidak hidup dengan iman. Tadinya Tuhan suruh dia tinggalkan itu semua karena dia tidak lagi mengandalkan Tuhan di sana. Dia tidak lagi hidup dengan iman. Dia hidup dengan kekuatannya sendiri. Tapi Tuhan mau dia hidup dengan iman. Karena Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupanmu. Jadi Tuhan memilih Abraham dari kenyamanan dan mau dia menjadi hidup oleh iman. Kadangkala Tuhan pun mau, saudara, memilih kita, memakai kita. Kita ada dalam keadaan yang nyaman. Pandemi ini, hari ini, corona ini, adakah negara yang bisa memastikan bahwa corona ini habis 2021? Tidak ada. Tadinya kita sudah nyaman dengan keadaan ekonomi. Semua analisis, semua ahli-ahli ekonomi, para pakar-pakar keuangan, mereka memperkirakan kami akan bertumbuh ekonomi kami sekian. Tapi mereka dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan. Mereka baru terhentak. Tuhan tadinya berpikir begini. Mereka semuanya sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Manusia seolah-olah merasa dia punya kekuatan. Dengan dia berdagang, dengan berbisnis, berkeuangan yang banyak, dia akan berkata bahwa saya mampu, saya hebat segalanya. Tapi semuanya itu digoncangkan oleh Tuhan. Tujuan Tuhan cuma satu, saudara. Menggoncangkan itu semua adalah supaya, saudara, kita seperti Abraham, kita digoncangkan oleh Tuhan. Suruh meninggalkan keluarga kita, suruh meninggalkan lingkungan kita, suruh meninggalkan kenyamanan itu dan berangkat dengan iman. Amin. Hari ini kita semua hidup dengan iman. Tuhan mau kembalikan kita supaya kita hidup bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita hidup, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu perhatikan di dunia barat, mereka tidak pernah membutuhkan Tuhan dalam kehidupan. Yang ke gereja itu tidak ada orang muda, tidak ada orang muda tidak ada. Ada kakek-kakek dan nenek-nenek. Mereka punya filsafat. Mereka bilang gini, kalau hidup masih muda, nikmati masa mudamu. Kalau sudah tua, baru boleh cari Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di gereja GBI Double Silato Menten, mari kita mau hidup kita muda, tua, apapun, tetap mencari Tuhan. Kita mau belajar seperti Abraham, bertindak dengan iman, langkah maju. Amin. Nah, Bapak Ibu boleh bandingkan. Di Ibrani pasal ke-11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Kalau ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ia tidak tahu tempat yang ia tuju, tapi dengan iman dia percaya Tuhan yang memilih saya, pasti Tuhan menyediakan buat saya. Galatia pasal 3 ayat 9, jadi mereka hidup dari iman. Mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham, beriman itu. Kalau kita hidup dengan iman, maka kita akan diberkati bersama-sama dengan Abraham, orang yang beriman itu. Amin. Hari ini kita diajarin bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, tapi mari kita sama-sama, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Menten, kita semua sama-sama untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Hidup dengan iman. Memang gak gampang. Karena hidup dengan iman seperti Abraham, merealisasikan janji Tuhan, itu menunggunya cukup lama. 25 tahun baru dapat anak. Tuhan janji untuk memberikan dia Ishak, tapi tidak dapat. Tapi tetap dia setia. Amin. Nah, hidup dengan iman. Mari kita hidup dengan iman. Nah, apa yang membuat Daud berbahagia? Penjelasan pokok kita hari ini adalah apa yang membuat Daud itu berbahagia. Sehingga dia berkata, berbahagialah orang yang dipilih. Dia merasa sukacita yang luar biasa. Dia merasa berbahagia, dia merasa beruntung, dia merasa bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Yang pertama kita baca di Mazmur pasal yang ke-65 ayat 4. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Pasal yang ke-65 ayat 2. Engkau yang mendengar doa, kepada mula datang semua yang hidup.
yang membuat Daud berbahagia. Karena Tuhan itu dikatakan selalu mendengar doa Daud. Tuhan itu selalu mendengar doa Daud. Amin. Inilah yang menjadi Daud menjadi orang yang berbahagia. Orang yang sangat beruntung. Orang yang sangat merasakan kekuatan yang luar biasa. Nah, ini saudaraku yang saya kasih, berbahagialah engkau yang mendengar doa, kepada mula datang segala yang hidup. Tuhan selalu mendengar doa kita. Mazmur pasal yang ke-6 ayat ke-9, Tuhanlah yang mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ya kan? Apa yang kira-kira yang membuat kita bahagia? Apakah duit atau apapun yang membuat kita ternyata bahagia? Daud rasakan ketika dia berdoa, doanya diterima oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Ketika kita berseru, Tuhan tolong saya, dan Tuhan dengar doa kita. Tuhan berkati saya, dan Tuhan dengar doa kita. Tuhan pulihkan saya, dan Tuhan dengarkan kita. Apa yang kira-kira lebih berbahagia dari hal itu? Saya rasa tidak ada. Yang ada adalah ketika kita seperti Daud, namun Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Amin. Yang kedua, ayat yang kedua dikatakan di Mazmur pasal yang 20 ayat yang 4, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Setiap apa yang kita rencanakan dan kita pikirkan dan kita buat sedemikian rupa, Tuhan bilang apa? Kamu bawa itu di hadirat Tuhan, Tuhan buat itu berhasil. Ayat yang lagi adalah di Mazmur 28 ayat yang ke-6. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Suara permohonan Daud didengar oleh Tuhan. Itulah yang menjadi Daud itu merasa dia berbahagia. Yang kedua, apa yang membuat Daud itu berbahagia? Yang kedua dikatakan di Mazmur pasal 65 ayat yang 3. Karena bersalah bila manakah pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Yang kedua dikatakan adalah kenapa Daud itu berbahagia? Karena pelanggarannya dihapuskan oleh Tuhan. Dan dia mengakui itu di Mazmur pasal ke-51 ayat ke-8. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandungkan ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku, dengan hisop maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku maka aku menjadi putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegerangan dengan sukacita. Biarlah tulangku kau remukkan bersorak-sorak kembali. Dia merasakan bagaimana Tuhan itu, dia merasa sukacita dan hebat, merasakan bahagia yang luar biasa karena pelanggaran-pelanggarannya dihapuskan oleh Tuhan. Dia sadar bahwa dia lahir sebagai manusia berdosa, namun dia sadar ketika dia ada di hadirat Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia kembali kepada Tuhan, dia beriman dan berharap kepada Tuhan. Tuhan menghapuskan itu, Tuhan mentahirkan itu dan membuat itu kembali tahir dan putih seperti salju. Dan dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Karena tulang yang remuk-remuk kau bersorak-sorak kembali, ada kegirangan dinaikkan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu menghapuskan pelanggaran Daud. Apapun yang kau lakukan hari ini, pelanggaran apapun yang kau lakukan, bila engkau kembali datang kepada Tuhan, hari ini Tuhan mau menyambut engkau. Dan Tuhan mau melupakan dosa-dosamu, asal engkau mau bertobat dan setia kembali kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, Mazmur pasal ke-65 ayat 4. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataramu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu dan baitmu yang kudus. Menjadi orang yang kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Daud merasa bahagia. Kenapa? Karena dia dipilih Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, dia merasa berbahagia. Dia merasa beruntung sekali karena ketika dia mendekatkan diri dia di bait Tuhan, di hadirat Tuhan, dia mengalami segala yang baik dari Tuhan ada dalam kehidupan.
Apakah dengan kita saat ini? Apakah kita sudah mendekatkan diri kita? Apalagi hari-hari ini kita perhatikan ibadah live streaming. Saya selalu memperhatikan Bapak Ibu yang nonton atau tidak nonton. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini Daud memberikan kita kurang lebih ada 2 gambaran. Ya, ada 3 gambaran dia ketika dia mendekatkan diri dia kepada Tuhan. Ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia mengalami segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Mujizat itu adalah kebaikan Tuhan. Apa? Jawaban doa itu kebaikan Tuhan. Apalagi disembuhkan itu kebaikan Tuhan. Dipulihkan bisnis kita itu kebaikan Tuhan. Dihidupkan dari kematian itu kebaikan Tuhan. Dilindungi kita dari mara bahaya itu kebaikan Tuhan. Nah, kita belajar ada 3 kebaikan Tuhan yang Daud ketika ada di hadirat Tuhan. Daud kita ada di rumah Tuhan. Dia 3 kebaikan yang dirasakan. Yang pertama, Mazmur pasal ke-5 ayat 7 sampai ayat 7. Tetapi aku berkat kasih-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Yang pertama di rumah Tuhan, Daud merasakan kasih Tuhan yang begitu besar mengalir dalam kehidupan. Amin. Di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan dia merasakan, di ibadah itu dia merasakan berkat yang luar biasa, kasih yang begitu besar mengalir dalam kehidupannya, yang menggoncangkan jiwanya, yang membuat dia teguh, yang membuat dia kembali bergairah dengan Tuhan. Dia temukan itu semua bukan di tempat lain, dia temukan itu semua di ibadah. Haleluya. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ibadah. Kalau kita mau mengalami kebahagiaan seperti yang Daud rasakan, mari kita ada di ibadah-ibadah kita. Kelihatannya memang gak enak, kelihatan memang gak nyaman. Memang kita sedang dibuat tidak nyaman seperti Abraham. Tujuannya apa? Hidup oleh iman. Amin. Kau pegang handphonemu, percaya Tuhan ada di situ, Tuhan ada di situ. Lihat TV-mu dan kau percaya Tuhan ada di situ, Tuhan ada di situ. Lihat saya khotbah hari ini dan kau percaya Tuhan ada di depanmu. Dan Tuhan mau bilang begini, engkau akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan. Kiranya dikatakan ada berkat kasih setia Tuhan yang besar dilimpahkan dalam kehidupan. Kesetiaan Tuhan selalu mengikuti kita. Yang kedua, Daud rasakan Mazmur pasal 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dari pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Apa yang dikatakan di sini adalah Daud ketika dia beribadah kepada Tuhan. Maka di sini katakan ada perlindungan Tuhan terhadap dia dari bahaya. Abraham tidak tahu akan ada bahaya kelaparan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan suruh dia hidup jangan dengan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan imanmu. Imanmu lah yang memelihara engkau. Hari ini kita juga sama. Daud bilang begini, hidupkan, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dengan ibadah. Dengan berdoa, memohon. Maka Tuhan bilang apa? Ada perlindungan Tuhan dari bahaya. Corona ini gak ada yang lihat. Virus ini tidak ada yang lihat. Sampai sekarang, ahli profesor apapun tidak ada yang lihat. Vaksin pun tidak menjamin. Tapi kalau engkau ada di Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang memagari engkau. Sebagaimana Tuhan memagari Ayub, Tuhan memagari kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan memagari Daud, Tuhan memagari kita. Amin. Saya percaya bahwa di zamannya Daud pun ada wabah ini. Tapi Daud dilindungi. Amin. Yang kedua, yang ketiga, kebaikan yang didapatkan oleh Daud ketika dia ada di hadirat Tuhan, dia ada di rumah Tuhan, dia beribadah. Di Mazmur pasal ke-122 ayat ke-9. Oleh karena rumahmu, rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Ternyata saudara, bukan saja kita yang rasakan, tapi orang lain pun merasakan kebaikan Tuhan. Berkat siapa saudara? Berkat kita yang setia beribadah. Raja Daud mengakui, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikanmu.
bukan kebaikan dia. Di rumah Tuhan dia naikkan doa buat sanak saudaranya, buat keluarganya, buat familinya, buat apapun dia lakukan. Dan di situ Tuhan mendengarkan doanya. Itulah yang disebut orang pilihan, orang yang berbahagia dipilih oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang ada. Terima kasih banyak Bapak yang baik buat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu itu meneguhkan kami, mengokohkan kami. Bawa untuk hidup seperti Daud dan Abraham. Kami hari-hari ini menjaga hati kami dan menjaga iman kami, bahkan menjaga juga Bapa, supaya ibadah-ibadah itu kami lakukan dalam. Ketika kami taat melakukan ibadah-ibadah kami, sebagaimana Tuhan melakukan berkat yang luar biasa bagi Daud, sebagaimana Tuhan boleh memagari Daud, menyingkirkan Daud dari bahaya, bahkan orang lain ditolong dan diberkati lewat kehidupan Daud. Itu pun kami rasakan saat ini dalam kehidupan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu semua diberkati Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini biarlah termeterai dalam kehidupan kita. Bawa kita untuk terus melakukannya. Saatnya bagi kita akhiri ibadah kita. Mari kita satu hati berdoa. Buat Bapak Ibu yang dukung dalam doa silakan me-WhatsApp. Buat hal-hal yang lain silakan Bapak Ibu WhatsApp saya, masuk ke deskripsi dan akan temukan nomor handphone saya, link handphone dan juga link sosial media. Semua itu ada kontaknya yang bisa Bapak Ibu hubungi. Mari kita satu hati untuk berdoa buat ibadah kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami, menyertai ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalamnya kami boleh terima pujian penyembahan, di dalamnya kami boleh memuji dan muliakan nama Tuhan, bahkan kami mendoakan anak-anak dan juga kami di dalamnya kami mendengar firman-Mu. Kebenaran firman-Mu kami terima hari ini termeterai dalam kehidupan kami, bahwa kami biarlah kami seperti Daud di mana kami adalah orang-orang pilihan. Kami belajar dari beriman dan percaya, kami mungkin tidak dianggap, namun kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, menolong kami. Kami menghargai Bapa, bahwa di altar-Mu, di rumah-Mu, kami selain mendapatkan berkat Tuhan, kami selain mendapatkan perlindungan Tuhan, di rumah Tuhan kami juga mendapatkan kekuatan di dalamnya kami boleh menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu tolong kami, biarlah kami belajar untuk mentaati firman. Berkati firman-Mu Bapa. Semua jemaat Tuhan yang telah menyaksikan, meluangkan waktu mereka untuk menyaksikan hari ini, dimanapun mereka berada, hati, telinga, mata melihat dan mendengar, dijamah, ditolong, diberkati dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kesehatan kami. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja MUGBI Double Silatu Menten, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, bisnis usaha dan mereka lakukan, dibuat Tuhan berhasil selalu dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat pasangan yang hari ini masuk dalam pernikahan yang kudus, baik Pak Bambang dan Vivi. Tuhan tolong Bapak agar mereka dalam pernikahan yang kudus ini, mereka pernikahan diberkati dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa Bapak buat anak-anak-Mu yang lain, baik orang tua yang ada di gereja-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami, baik Oma Wesley Terlore, baik anak-anak, mantu dan cucunya. Kami serahkan keluarga ini selalu dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Diberkatilah selalu keluarga ini, bahkan keluarga Jeffrey dan juga Papa dan Mama dari Jeffrey, keluarga daripada Santi juga berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat Papa dan Mama dari Kristi, Tuhan tolong juga, Tuhan sertai, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Ibu Damayanti juga Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun melimpah dalam keluarga kami, dalam orang tua kami, Papa dan Mama daripada Desi, Tuhan tolong, Tuhan berkati selalu Bapa. Kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Om Hani, Tante Selvia Nela, bahkan semuanya diberkati. Bu Helen, Bu Ken, Tuhan tolong juga dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurnanya. Ibu Aling dan juga suami dan anak-anaknya, ketiga anaknya, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati juga keluarga ini selalu Bapa dalam nama Yesus. Berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami, dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Berkati anakmu Dev dalam garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan selalu lindungi, tolong dan berkati Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami menyerahkan
kehidupan kami, rumah tangga kami, bisnis kami. Anak-anakmu sedang mulai usaha, Tuhan. Tolong Bapa agar usahanya benar-benar berhasil dan nama Tuhan dimuliakan Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurnanya adanya bagi bangsa ini. Berkati bangsa ini, pemerintahan pusat sampai pada RT RW yang ada. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Program vaksinasi Tuhan tolong Bapa agar semua dapat berjalan dengan baik. Rencana kami tanggal 13 Juni kami adakan ibadah tatap muka di Hotel 88. Kami berdoa buat Hotel 88 kuduskan dalam nama Yesus. Segala bakteri, virus apapun kami boleh dikuduskan semua dalam nama Yesus. Halaukan itu Bapak, kuduskan dan biar hotel itu benar-benar dipersiapkan untuk memuji dan memuliakan nama umat Tuhan yang beribadah bersekutu, yang tatap muka Tuhan kuduskan, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus, sehingga kami benar-benar aman dalam lindungan Tuhan dengan ibadah tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, berkati juga Bapak buat bangsa pilihanmu, bangsa Israel. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Biar kami selalu berdoa dan memberkati bangsa pilihanmu. Dalam nama Yesus berkat-Mu turun melimpah bagi bangsa pilihanmu. Oleh mereka kami dapat bagian diberkati Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, bangsa kami dan semuanya bisnis usaha kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Bapak buat orang tua kami, baik hamba-Mu maupun orang tua dari istri hamba-Mu. Tuhan juga tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi selalu. Keluarga-keluarga kami juga Tuhan tolong Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kalau demikian, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 6 Juni 2021. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di tatap muka dan juga online di Hotel 88. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.